Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1118 yang lalu sudah menunjukkan hal yang sangat kontroversial di kalangan fans One Piece, yaitu mengenai Bonnie yang dapat berubah ke wujud Nika. Ya, hal ini menunjukkan pro dan kontra. Ada yang suka dan tentu saja ada yang tidak suka. Mimin sendiri sih cukup terkejut dengan hal itu ya. Tapi Mimin cukup yakin jika perubahan Bonnie ke wujud Nika tidak untuk membuat Nika benar-benar menjadi dua. Dalam artian perubahan wujud Bonnie itu lebih ke sisi filosofis saja, bukan untuk peningkatan kekuatan yang gila-gilaan. Ya, karena itulah Mimin melihat perubahan Bonnie itu dari sisi filosofis. Dalam artian Bonnie yang pernah terkurung secara fisik, mental, dan informasi kini benar-benar menjadi bebas setelah mengetahui semua kebenaran yang ada. Dan perubahan wujud Nika Bonnie ini bisa menjadi wujud dari keberhasilan Kuma dalam menepati janjinya kepada Jinny. Iya, Mimin rasa itu sih dari segi filosofis ya, bukan untuk peningkatan kekuatan secara ekstrim. Di balik itu semua, Mimin lebih fokus pada si robot kuno yang ternyata masih bisa merespon kehadiran Joy Boy walaupun sudah tenggelam ke dasar lautan. Lalu kabar terbaru dari cuitannya Sandman di Twitter X mengatakan jika perkataan robot kuno itu terlihat seperti logat anak kecil dalam bahasa Jepang. Ya, jadi robot kuno itu bisa saja tidak akan punya suara yang berat atau besar ya, layaknya sebuah robot. Tapi bisa jadi akan punya suara khas seperti anak kecil. Ya, ini terdengar aneh sih, tapi itu tadi analisa dari Sandman ya, yang tentunya kita sudah tahulah siapa dia di dunia per-One Piece-an. Oke, selanjutnya Mimin rasa robot kuno akan benar-benar menunjukkan aksinya kali ini setelah Luffy kembali berubah ke wujud Nika, atau yang menurut si robot itu adalah Joy Boy. Apalagi di chapter lalu Luffy sudah makan banyak, dan tentu hal itu akan membuat perubahan wujud Nikanya jadi lebih awet. Hal itu pun akan sangat berpengaruh pada suplai energi untuk si robot kuno. Nah, setelah energi si robot kuno penuh, ada kemungkinan jika dia langsung bisa meluncur dari dasar lautan dan kemudian terbang ke udara untuk menghajar Gorosei Mars. Ya, sepertinya robot kuno itu memang bisa terbang, mengingat di bagian belakangnya ada semacam roket pendorong. Dan tentu kita tidak lupa ya jika robot Vega Force dibuat berdasarkan teknologi robot kuno, hanya bahan bakarnya saja yang berbeda. Jadi jika robot Vega Force bisa terbang, maka robot kuno pun kemungkinan besar bisa terbang. Nah, selain bisa terbang, Mimin juga menduga jika robot kuno ini akan bisa menggunakan laser beam seperti para pasifista dan juga Franky. Karena mungkin Vegapunk mendapatkan inspirasi untuk menanamkan laser Kizaru pada pasifista setelah terinspirasi dari kemampuan robot kuno. Ya, dengan kemunculannya yang sangat heroik dari dasar lautan dan juga bisa langsung melakukan serangan balik, itu bisa membuat Gorosei Mars jadi sangat terkejut, karena sebelumnya robot itu kan sudah ditenggelamkan. Selain itu, para Gorosei juga tentu mengira bahwa kemampuan robot kuno akan sama dengan 200 tahun lalu yang tidak berhasil membuat kekacauan di Mariejoa. Nah, dengan skenario ini kapal para raksasa bisa sedikit lega karena Gorosei Mars tak akan bisa menembakkan api dengan mudah saat berhadapan dengan Luffy, Bonnie, dan juga robot kuno. Tapi jangan lupa jika Gorosei Valkyrie dan Gorosei Jupiter di chapter lalu sudah mulai menyadari ada hal yang aneh terjadi di Laut Timur. Keduanya pun sudah mulai bergerak menuju ke tempat itu. Nah, dengan kedatangan Gorosei Jupiter ada kemungkinan jika pergerakan kapal raksasa akan terhambat atau bahkan terhenti. Hal itu karena kemampuan penyedot debu dari cacing Jupiter ini yang bukan kaleng-kaleng. Ya, tentu kita masih ingat dengan kemampuan penyedot segala yang pernah ditunjukkan oleh Gorosei cacing Jupiter. Selain itu, auman Housoku Haki dari Gorosei Valkyrie juga bisa membuat kapal Elbaf mengalami kerusakan yang lebih parah.
Selanjutnya kita bisa beralih ke lokasi Nami, yang mana ada Zoro dan Jinbei yang sedang bertarung melawan Gorosei Nasujuro. Nah, di sini sepertinya kelompok Nami akan mendapatkan tambahan masalah, yaitu dari Gorosei Saturn. Ya, di bagian akhir chapter lalu pergerakan Gorosei Saturn belum diperlihatkan lagi setelah ikut ngegeng robot kuno. Besar kemungkinan para Gorosei akan membagi tugas untuk mengejar dua Vegapunk yang tersisa, yaitu Lilith yang ada dengan kelompok Nami dan Atlas yang sedang berada dengan kelompok Luffy. Jika Gorosei Saturn naik ke lokasi kelompok Nami, maka orang yang akan menahannya tentu adalah Jinbei, karena para kru yang lain sudah naik ke atas kapal dan siap untuk segera meluncur ke bawah. Iya, selain melanjutkan kegemparan di Pulau Egghead, cerita di chapter depan mungkin akan kembali menunjukkan keadaan para member Sword yang sedang dirawat. Sepertinya di chapter depan ada kemungkinan jika Sengoku dan Zoro akan tiba di rumah sakit yang sedang merawat para member Sword. Mengingat kedua senior angkatan laut itu seperti sedang naik kapal sambil mendengarkan siaran Vegapunk. Ya, ada kemungkinan juga sih jika kedua rekan Garp itu akan langsung menuju Pulau Hachinosu untuk menolong nyawa Garp yang masih dinyatakan hilang. Tapi Mimin lebih condong jika mereka akan bertemu dengan para anggota SWORD dulu untuk menanyakan detail insiden yang terjadi di markas Kurohige itu. Dan setelah itu barulah mereka akan menyusun strategi untuk melakukan pergerakan ke Pulau Hachinosu. Kemudian ada hal yang cukup menjadi perbincangan para fans mengenai panel kemunculan Smoker di chapter lalu. Dalam perjalanannya itu, Smoker seperti membawa sebuah benda yang cukup besar di belakang kendaraannya. Nah, beberapa fans pun berpendapat jika Smoker membawa tubuh Monkey D. Garp yang sudah dibekukan oleh Aokiji. Tapi entah sih, itu masih sekedar spekulasi saja. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika ada tambahan, saran dan komentar, bisa nakama tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!